Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan membahas akibat atau efek samping daripada makan obat. Jargon iklan jangan sedikit-sedikit minum obat mungkin memang ada benarnya. Selain mengurangi gejala hingga menyembuhkan penyakit, ternyata ada hal yang harus diperhatikan ketika kita mengkonsumsi obat, terutama dalam waktu yang panjang. Hal tersebut yaitu efek samping obat. Efek samping obat adalah reaksi tidak diinginkan yang terjadi ketika kita mengkonsumsi suatu obat. Efek samping yang terjadi bisa menambah parah penyakit yang diderita pasien, bahkan hingga berujung kematian. Hal ini bisa terjadi karena tenaga kesehatan lalai dalam memeriksa kandungan obat yang dikonsumsi pasien atau tidak teliti memeriksa kondisi pasien. Interaksi obat juga bisa menjadi salah satu penyebab munculnya efek samping. Setiap obat akan memberikan reaksi yang berbeda pada setiap orang karena setiap orang memiliki kondisi juga yang berbeda. Jika efek samping yang muncul cukup serius, maka pasien perlu mendapatkan perhatian khusus dan harus berkonsultasi dengan dokter yang meresepkannya. Apalagi jika efek yang muncul tersebut terasa sudah sangat mengganggu, pergi ke dokter adalah keharusan. Sebenarnya tidak semua efek samping yang muncul akibat obat bisa berakibat buruk. Misalnya efek mengantuk yang muncul karena kita mengkonsumsi obat batuk, flu, dan obat alergi seperti CTM. Efek mengantuk yang muncul tersebut tidak perlu diatasi karena memang dibutuhkan untuk pasien supaya beristirahat. Beberapa contoh efek samping dari obat yang sering muncul. Yang pertama, sakit kepala. Efek ini sering muncul akibat konsumsi obat jantung, terutama obat-obatan anti angin yang bekerja dengan melebarkan pembuluh darah. Bagi penderita sakit jantung, obat ini ampuh mencegah serangan jantung. Namun efek yang muncul bisa menyebabkan sakit hebat di kepala. Bagaimanapun, ketika pilihannya adalah sakit kepala atau meninggal karena serangan jantung, orang tentu lebih memilih untuk menahan sakit kepala daripada kehilangan nyawa. Kedua, nyeri otot. Biasanya efek ini muncul pada orang yang minum obat untuk menanggulangi masalah pada kolesterolnya. Sekitar 1 dari 20 orang rutin mengkonsumsi obat kolesterol akan mengakibatkan efek samping berupa nyeri otot. Hal tersebut bisa mempengaruhi produktivitas saat bekerja dan mengurangi kualitas hidup. Jika sudah sangat mengganggu, konsultasikan segera ke dokter. Memburuknya fungsi hati. Pemakaian obat pereda nyeri pada dalam waktu lama dan dosis yang tidak sesuai bisa menyebabkan buruknya fungsi hati. Hal ini karena obat tersebut di metabolisme dalam hati. Contoh obat yang banyak dikonsumsi untuk pereda nyeri yaitu paracetamol. Oleh karena itu hati-hatilah dalam mengkonsumsinya. Saat nyeri datang jangan langsung diberi obat. Lakukan penanganan pertama seperti mengkompres hangat atau dingin, beristirahat bagian tubuh yang sakit, menekan secara lembut, mengangkat daerah yang nyeri lebih tinggi daripada tubuh. Yang berikut mual. Mengkonsumsi obat jenis antibiotik seperti eritromisin, antirematik, dan fluoroquinolone serta anti kanker bisa menimbulkan mual yang mengganggu pada pemakainya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi akibat adalah makan dulu sebelum minum obat. Dengan begitu lambung tidak akan langsung menggerus obat yang masuk. Jika dirasakan mengganggu, makan obat anti mual 1 jam sebelum makan dapat membantu. Pemakaian obat memang harus dilakukan dengan bijaksana, tidak berlebihan juga tidak dalam jangka waktu yang panjang. Kini banyak sekali peredar obat yang bebas dijual tanpa resep dokter. Sebagai pasien yang cerdas, sebaiknya kita menggunakan sesuai dosis. Lebih baik lagi jika Anda pergi ke dokter untuk mendapat resep obat yang tepat. Kurang lebih seperti demikian. Makan obat salah, tidak makan obat salah. Maka yang paling baik adalah jagalah kesehatan supaya kita jangan sampai sakit. Memang kita akan proses menua, tapi kesehatan itu bisa diperpanjang dengan menjaga pola makan, pola tidur, katakanlah pola berpikir, pola merasa. Karena firman Tuhan berkata menjaga kesehatan itu adalah bagian perintah Tuhan. Roma 12 ayat 1-2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau saya boleh tambahkan satu kata lagi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sehat, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena kesehatan adalah bagian tanggung jawab juga yang Tuhan mintakan, yang dituntut kepada kita. Shalom, salam podcast M116. Itulah tentang efek-efek samping dari makan obat.